Baik, apakah sudah terlihat dengan baik slide yang saya paparkan di layar saya? Saya sepertinya sih kelihatan. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Antonius atas informasinya. Oke, kita lanjutkan bersama-sama tentang convolutional neural network. Pada dasarnya, convolutional neural network itu umum digunakan untuk menganalisis gambar. Tapi catatan, sebetulnya tidak hanya gambar. Kita bisa kok menggunakan CNN untuk keperluan yang lain seperti menganalisis teks dan kawan-kawannya, why not? Tapi memang umumnya dipakai oleh gambar. Jadi yang akan saya berikan contoh untuk paparannya pertama yaitu CNN, kita akan lihat dari sudut pandang gambar terlebih dahulu. Oke, jadi kita cari tahu dulu representasi dari gambar. Gambar itu ada 3 buah jenisnya, yakni dilihat di PowerPoint-nya kita, itu ada yang pertama yang kita sebut sebagai binary image, lalu ada grayscale image, lalu ada RGB image. Yang membedakan ketiganya itu sebetulnya adalah bagaimana datanya disimpan. Kita lihat dari yang pertama terlebih dahulu. Kalau binary image itu merupakan gambar yang paling sederhana sebetulnya, karena hanya menyimpan dua buah nilai. Karena hanya menyimpan 2 buah nilai saja, yakni nilai yang pertama itu adalah nilai 0 untuk merepresentasikan hitam, lalu nilai 1 untuk merepresentasikan warna putih, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk yang kedua itu adalah grayscale image. Grayscale image itu representasinya itu tidak hitam dan putih saja, tetapi dia merupakan sebuah range. Karena yang disimpan itu merupakan intensitas cahaya yang didapat dari sensor kamera. Intensitas cahaya itu dari yang paling gelap sampai yang paling terang. Umumnya gambar itu disimpan dalam data berbentuk 8 bit. Jadi kalau 8 bit artinya saya memiliki range dari 0 sampai 255. 0 itu merepresentasikan yang hitam, 255 itu merepresentasikan yang putih. Di sini bisa dilihat nih, 0 itu yang hitam, 255 itu yang putih. Di tengah di antara keduanya itu nilainya abu-abu nanti. Oke. Yang ketiga, itu merupakan RGB image. Bedanya RGB image dengan gambar-gambar sebelumnya adalah RGB image itu dapat menampung gambar berupa warna. Meskipun demikian, yang bisa kita lihat sebetulnya itu adalah nilai-nilai dari gambarnya itu disimpan ke dalam 3 buah channel, yakni channel berwarna merah, hijau, dan biru. Masing-masing itu didapatkan dari gelombang cahaya yang berbeda. Jadi jika cahaya warna merah, hijau, dan biru digabungkan di mata manusia itu kita bisa melihat seluruh warna yang ada. Jadi konsepnya kalau misalkan yang grayscale itu hanya memiliki 1 buah channel gambar saja, tapi kalau RGB itu kita memiliki 3 buah channel gambar, yakni yang warna merah, hijau, dan biru. Dan kalau digabungkan maka itu akan menjadi sebuah gambar RGB. Jadi kita bisa membayangkan RGB image itu sebagai sebuah matriks. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengetahui bagaimana sih cara kita mengumpan gambar ke dalam neural network. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Ida tentang bagaimana neural network itu bekerja. Jadi saya ambil gambar yang mungkin generik sekali kita dapatkan di internet. Ini merupakan salah satu arsitektur multilayer perceptron. Ceritanya multilayer perceptron ini digunakan untuk mengklasifikasikan mahasiswa yang akan lulus dan tidak lulus berdasarkan 3 buah nilainya, yakni nilai ujian, ranking, dan prestasi. Oke, jadi misal saja kalau misalkan nilai ujiannya dia tinggi, rankingnya dia misalnya ranking 1 gitu, bagus sekali. Prestasinya dia banyak, 5 gitu misalkan ya, mungkin saja dia dikatakan lulus. Terus kalau misalkan nilai ujiannya itu jelek, dia dapat 5, rankingnya ranking 30, prestasinya nggak ada, ya mungkin akan diklasifikasikan sebagai tidak lulus. Oke. Di sini kita itu merepresentasikan nilai itu berupa sebuah vektor 3 dimensi. Ya, saya bisa merepresentasikan inputnya saya sebagai sebuah vektor. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya ingin melakukan klasifikasi gambar, ceritanya saya ingin melakukan klasifikasi kucing dan anjing. Saya punya gambar, terus gimana nih cara saya masukin ke dalam neural network saya? Sebenarnya yang kita pakai itu kan itu hanya inputnya tadi hanya berupa vektor saja. Nah, sekarang ini bentuknya gambar. Caranya gimana kita masukinnya?
Nah, cara yang paling sederhana itu adalah kita gepengin gambarnya atau kita flatten the image. Jadi masih ingat bahwa gambar kita itu memiliki representasi seperti yang ada di layar ini. Ceritanya saya ambil yang grayscale karena grayscale itu lebih mudah untuk kita operasikan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah masing-masing pixel yang ada di dalam gambar saya itu saya ubah jadi satu dimensi terlebih dahulu. Oke, tadinya kotak, terus habis itu saya gambarkan jadi satu buah vektor garis lurus. Jadi kalau di sini ceritanya saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 8 artinya 64 pixel, itu artinya nanti saya akan memiliki sebuah vektor yang besarnya 64. Jadi digepengin sama saya. Pixel 0, 1, 2, 3 sampai pixel 7. Ini karena gak muat jadi cuma 7 pixel doang, tapi sebenarnya nanti harusnya ada 64. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki vektor yang seperti ini, tentu akan mudah sekali kita masukkan dalam neural network. Yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal nambahin saja neuronnya sesuai dengan jumlah pixel yang kita punya. Beres problem. Masuk, terus habis itu kita bisa mendapatkan nilai klasifikasinya, kucing atau anjing. Nah, cara ini merupakan cara yang paling sederhana bisa kita lakukan. Ya, karena mudah sekali, tinggal kita ubah struktur dari gambar kita bisa lakukan klasifikasi. Nah, kalau misalkan gambarnya RGB bagaimana? Tadi kita ngomongin gambarnya cuma satu buah channel. Sebenarnya sama saja. Karena kalau grayscale itu kan tadi misalkan kalau saya punya gambar sebesar pixel kecil 3x3, berarti kalau misalnya saya vektorisasi, saya hanya memiliki 9 dimensi vektor. Nah, kalau misalkan RGB image itu tadi kan ada 3 buah channel. Kalau misalkan besar pixelnya itu hanya 3x3, itu artinya 9 dan 3 buah channel itu 27 dimensi vektor. Jadi nggak masalah, bisa kok tetap dimasukin ke dalam neural network kita. Oke, sepertinya semuanya nggak ada problem sama sekali, tapi sebenarnya kita bisa melihat ada permasalahan yang muncul di balik semua itu. Ya, sekarang saya coba untuk presentasikan gambar yang mulai cukup besar. Kalau tadi cuma 8x8, sekarang saya pakai 28x28 pixel. Ya. Kalau misalkan 28x28 pixel, saya vektorisasi gambar saya itu, saya mendapatkan 784 dimensi vektor untuk inputnya neural network saya. Oke. Di sini asumsinya saya itu baru satu buah neuron saja. Sekarang saya tambahin besar dari gambarnya saya menjadi 200 kali 200. Ditambah gambarnya ini merupakan gambar RGB sehingga saya punya tambahan 3 channel warna. Kalau saya totalin jumlah pixel saya totalnya 12.000 pixel. Itu artinya saya harus menyiapkan 12.000 dimensi untuk vektor inputnya saya. Udah mulai besar. Saya tambahin lagi. Kalau misalkan saya punya 32 neuron. Satu neuron tadi ada 12.000. Kalau saya punya 32 neuron, berarti saya kali 32 kali. Sehingga saya punya total weight saya menjadi 384.000. Ini udah besar. Sekarang saya mau tambahin lagi. Ceritanya saya mau nambahin jadi ada 2 buah layer dalam multi-layer perceptor saya. Berarti kalau misalkan tadi saya harus dalam satu neuron itu terbagi menjadi 384 weight. Kalau total ada 2 layer dan 2 layer itu masing-masing 32 neuron, kalau kita hitung total weight yang harus kita estimasikan, sama neural network ya itu adalah sebesar 12.228.000 buah. Nah, itu merupakan jumlah yang terlalu besar untuk neural network kita, ditambah hanya 2 buah layer saja. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya 12 juta weight, itu banyak hal-hal yang bakal bisa membuat neural network kita menjadi performanya tidak bagus ya. Yang pertama jelas trainingnya kita terlalu lama. Ya jelas karena kita harus memiliki 12 juta weight yang perlu diestimasikan. Terus kemudian ada istilah namanya overfitting. Oke. Ini mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu detail karena butuh waktu yang agak cukup panjang menjelaskan ini, tapi overfitting itu sebenarnya adalah sebuah fenomena di mana neural network kita itu bukannya mempelajari data atau memahami data, tapi dia mencoba untuk menghafal datanya kita. Oke, menghafal itu tidak bagus karena dia hanya kaku pada dataset itu saja, sehingga tidak baik untuk dilakukan. Nah, kalau misalkan weight kita terlalu banyak, rentan terhadap overfitting. Terus kemudian juga yang ketiga, akurasi kita, klasifikasinya menjadi tidak maksimal. Sehingga
tidak mudah sebetulnya kita untuk mengembangkan neural networknya. Jadi nggak cuma ditumbuk-tumbuk saja, harus ada cara yang pintar untuk mengurangi jumlah weight ini. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan sebuah asumsi yang kita sebut sebagai local connectivity assumption. Nah, apa itu local connectivity assumption? Jadi di sini ceritanya saya punya gambar kucing, oke? Terus saya ambil salah satu piksel yang ada di kupingnya kucing ini sama yang di badannya kucing ini, oke? Nah, tadi apa? Piksel itu kan merupakan representasi dari intensitas cahaya dari sebuah objek yang ditangkap sama sensor kamera. Cahaya yang berasal dari kuping dan cahaya yang berasal dari badan si kucing ini itu kan berasal dari bagian objek yang berbeda. Ya. Jadi kita bisa beranggapan bahwa cahayanya itu tidak saling mempengaruhi. Ya karena objek si kuping sama si badan itu merupakan objek yang berbeda. Cahayanya berasal dari objek yang berbeda. Nah, sekarang kalau misalkan saya zoom ke bagian kupingnya aja. Oke. Kalau misalkan saya zoom ke bagian kuping, itu artinya saya memiliki kemungkinan atau memiliki keterkaitan antara piksel. Sebagai contoh, piksel yang di sini itu kan warnanya orange tua. Nah, mungkin piksel di sebelahnya karena ini merupakan piksel yang berdekatan, probabilitas untuk mendapatkan orange tua lagi itu kan tinggi. Di sekitar piksel-piksel ini pasti warnanya orange tua karena dia berasal dari objek yang sama. Nah, kita bisa berasumsi sebenarnya bahwa kalau cahaya itu berasal dari objek yang berdekatan, itu sepertinya memiliki korelasi antar pikselnya. Ya, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, itu maksud dari local connectivity assumption. Nah, kita bisa memanfaatkan local connectivity assumption ini. Oke. Kita ambil contoh, kita bawa supaya problemnya lebih spesifik lagi. Ceritanya sekarang saya memiliki sebuah gambarnya kecil saja, 4x4. Ini ceritanya gambar handwritten digit, ini ceritanya angka 7 ya, walaupun tidak seperti angka 7 karena terlalu besar piksel-pikselnya, tapi kita bisa anggap itu angka 7. Nah, tadi cara yang pertama itu adalah kita berusaha untuk memvektorisasi gambarnya kita. Selesai kita vektorisasi gambarnya, lalu kita masukin saja ke neural network seperti biasa. Oke, jadi yang kita bisa lihat di sebelah kanan ini, itu merupakan representasi dari neural network dengan cara yang biasa. Nah, kalau misalkan kita tanamkan asumsi local connectivity assumption itu di piksel yang berdekatan, itu memiliki tingkat korelasi yang cukup tinggi. Jadi sebagai contoh, piksel-piksel yang ada di bulatan-bulatan berwarna merah itu mungkin saja dia memiliki keterkaitan satu sama lain. Piksel-piksel yang di sini nih, yang hijau, kotak-kotak berwarna hijau ini juga mungkin saja memiliki keterkaitan satu sama lain. Begitu juga warna kuning dan juga warna biru. Lalu masing-masing dari piksel ini, kalau misalkan saya pecah jadi vektor, itu bersesuaian dengan yang ini. Ini piksel yang pertama, ini piksel yang kedua, ini piksel yang ketiga, ini piksel yang keempat. Merah, merah, hijau, hijau, merah, merah. Kita bisa lihat petanya di sini. Nah, kalau kita mengembangkan local connectivity assumption, itu maksudnya piksel yang berwarna merah ini itu harusnya share satu neuron yang sama, berbeda dengan beberapa warna yang lain. Jadi kita bisa ngurangi nih. Kalau misalkan yang merah itu jadi satu buah neuron, yang hijau jadi satu buah neuron saja, kita bisa ngurangin konektivitas di masing-masing layer neural network kita. Oke? Jadi yang merah hanya jadi satu neuron, yang hijau jadi satu neuron, yang kuning jadi satu neuron, yang biru jadi satu neuron. Oke? Nah, sekarang dari gambar ini kita coba untuk arrange gambar ini dengan baik sehingga gambarnya berubah jadi seperti ini. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang memiliki background di bidang image processing mungkin mengenal diagram ini. Diagram ini atau yang barusan kita ubah-ubah arsitektur neural network-nya itu kita sebut sebagai konvolusi. Ya, yang kita barusan lakukan tadi itu adalah konvolusi karena di satu buah area dari gambar itu share satu weight yang sama, satu neuron yang sama. Oke, kotak yang ini juga sama, kotak yang ini juga sama. Nah, jadi berangkat dari situ, kita bisa manfaatkan teori konvolusi dari image processing yang ternyata bisa cocok sama neural network kita untuk mengurangi jumlah weight yang terlalu banyak di perbasalahan kita yang pertama tadi. Jadi, sekarang neural network kita berevolusi. Jadi yang tadi yang namanya neural network, sekarang namanya jadi convolutional neural network. Karena kita akan memanfaatkan teori konvolusi dari image processing.
Arsitekturnya seperti apa sih convolutional neural network itu? Kurang lebih seperti di layar ini. Tapi tenang, saya akan coba menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Jadi per bagian-bagiannya. Sebetulnya arsitektur si CNN ini itu terdiri atas 3 buah sebetulnya. Kalau kita lihat, kita punya konvolusi satu, ya konvolusi, terus kita punya max pooling. Nanti akan saya jelaskan 2 buah layar ini maksudnya apa. Lalu yang ini itu merupakan pengulangan dari yang pertama. Jadi saya anggap itu satu ya. Ada konvolusi, ada max pooling. Lalu yang ketiga yang berbeda adalah fully connected layer. Jadi kita punya satu, kita punya 2, kita punya 3 bagian dari CNN. Satu, convolutional layer itu merupakan menggunakan operasi konvolusi dari teori pengolahan citra ya. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan sebuah feature map atau feature image. Nanti akan ada slide untuk menjelaskan feature image secara singkat. Yang maksudnya feature image itu merupakan gambar yang berisi fitur penting dari gambar inputnya kita. Terus kemudian yang kedua ada pooling layer. Pooling layer itu berperan untuk memperkecil dimensi fitur image kita. Kita akan bahas nanti lebih detail di beberapa slide berikutnya. Ada 2 jenis pooling layer, namanya max pooling dan juga average pooling. Lalu yang ketiga ada fully connected layer. Fully connected layer itu sebenarnya nama fancy dari multi-layer perceptron biasa. Karena umumnya itu sama. Multi-layer perceptron dengan fully connected layer itu merujuk pada satu makhluk yang sama. Nah, mereka ini berperan untuk menghasilkan output klasifikasi akhir. Oke. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yakni convolutional layer. Jadi, bagi yang masih asing tentang proses konvolusi, akan saya jelaskan sedikit terlebih dahulu proses konvolusi itu apa. Jadi dalam bidang ilmu komputer, konvolusi itu sebetulnya erat kaitannya dengan bidang ilmu image processing. Tadi saya sudah sering menyebut kata image processing berkali-kali ya. Jadi apa itu konvolusi? Konvolusi itu sebetulnya merupakan sebuah operasi antar 2 buah matriks, ya, matriks gambar dan juga matriks kernel. Jadi kalau kita punya 2 matriks, kita bisa operasikan 2 matriks tersebut menggunakan proses yang namanya konvolusi. Proses tersebut dilaksanakan sedemikian sehingga menghasilkan sebuah matriks baru yang berisi fitur-fitur penting dari matriks inputnya kita. Ya, jadi intinya dia hanya operasi antar 2 buah matriks saja sebetulnya. Jadi ilustrasinya itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan saya memiliki sebuah source image, ini gambarnya saya, lalu direpresentasikan dalam bentuk matriks, lalu saya juga memiliki sebuah kernelnya juga dalam bentuk matriks juga. Oke, kernel ini isinya bisa berbagai macam, tapi di sini contohnya kernel itu berisi angka 4, 0 dan min 4. Nanti akan saya sebutkan juga, jelaskan juga kernel itu maksudnya apa. Jadi yang dilakukan sama konvolusi adalah kita operasikan nih matriks si source, image source sama matriks dari kernel kita. Caranya sebetulnya mudah. Pixel pertama dari gambar kita dikalikan dengan kernel pertama pixel pertama di kernel kita. Dikali kemudian saya catat 4 kali 0, 0. Pixel kedua dikali dengan pixel kedua, 0 kali 0, 0. Pixel ketiga dikali pixel ketiga, 0 kali 0 masih 0 lagi. Lalu kemudian pixel keempat nih, dalam bayangannya si kernel ini ya, dikali dengan pixel keempat, 0 kali 0 lagi, dan itu dilakukan terus sampai di pixel yang terakhir di kernel. Setelah semuanya kita kalikan, kita jumlahkan semua. Ada kadang-kadang dalam literatur kita juga perlu merata-ratakannya juga. Itu tergantung situasinya kita nanti. Oke, nah setelah kita laksanakan itu, sebenarnya proses konvolusi selesai. Jadi nggak terlalu sulit melakukan konvolusi di area bidang image processing sebetulnya. Yang kita lakukan sekarang adalah kita harus menggeser kernel ini sampai seluruh image kita itu terlingkupi semuanya. Sehingga nantinya saya akan menghasilkan sebuah gambar baru. Dari masing-masing operasi konvolusi tadi, saya akan tempatkan nilai-nilai baru di sini. 5, 3, 1, 4, ya, ceritanya. Dan seterusnya. Jadi saya menghasilkan sebuah matriks baru, di mana matriks baru ini secara teori merupakan matriks yang berisi fitur-fitur penting dari gambar input kita. Mungkin dari diagram yang bergerak ini, teman-teman, Bapak dan Ibu di sini mungkin bisa melihat operasinya dengan lebih mudah lagi. Jadi intinya kita punya kernel, kita punya image source, terus yang kita lakukan adalah kita konvolusikan,
menghasilkan sebuah gambar yang baru. Jadi proses konvolusi sebetulnya hanya itu saja. Nah, mungkin ada yang bertanya dari proses ini ya. Jadi sebetulnya konvolusi itu tujuannya untuk apa? Yang pertama, tujuannya adalah untuk mencari fitur-fitur penting dari sebuah gambar. Fitur-fitur ini memberikan nilai informasi yang jauh lebih besar dibandingkan gambar input itu sendiri. Jadi setelah kita punya gambar, kita konvolusikan, kita punya sebuah gambar yang kita sebut sebagai feature image atau feature map. Ya, nah fitur itu, hasil gambar fitur itu memiliki informasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang gambar inputnya. Kernel konvolusi, tadi saya ngomongin tentang kernel, itu sebetulnya banyak jenisnya. Mungkin bapak-bapak ibu semua di sini pernah mengetahui ada yang namanya Sobel filter, ada yang namanya Gaussian filter, ya ada banyak sebetulnya. Nah terus kalau misalnya ditanya kita itu mau pakai kernel yang mana nih dari masing-masing jenis kernel tersebut, nah sebetulnya pertanyaan itu salah karena bukan kita nih yang menentukan kernelnya tadi, bukan kita nih yang menentukan nilai-nilai dalam matriks yang ada di sini ini, matriks kernel kita ini. Tetapi CCNN lah yang akan belajar dan mencari tahu kernel apa yang paling tepat. Jadi dengan kata lain, nilai-nilai dalam kernel itulah yang dipelajari oleh CCNN. Kalau misalnya kita bawa ke ranahnya neural network, itu berarti nilai-nilai dalam kernel itu merupakan weight yang harus dipelajari. Jadi weight sama biasnya itu ya terekam semua itu di dalam CNN-nya kita. Gitu jadinya. Oke. Terus kemudian di sini saya ambil satu buah confusion, kebingungan sedikit, yakni tentang kenapa sih harus banyak nih fitur map-nya? Maksudnya tadi ini gambarnya satu, terus saya konvolusikan. Loh kok sekarang saya punya gambar yang banyaknya luar biasa seperti ini? Atau maksudnya ngapain kita kok ngambil banyak-banyak fitur? Ya, ini ya, fitur map-nya ada banyak. Karena kita tahu bahwa banyak kernel itu artinya kita mendapatkan banyak jenis fitur. Jadi kalau misalnya saya punya gambar, terus saya konvolusikan dengan satu kernel, saya mendapatkan fitur image yang pertama. Terus kalau misalkan saya punya kernel kedua, saya punya fitur image yang kedua. Saya punya kernel ketiga, saya punya fitur image yang ketiga. Dan seterusnya. Sehingga makin banyak kernel, makin banyak fitur. Makin banyak fitur, itu artinya makin banyak petunjuk buat kita untuk memahami itu gambar apa sih sebetulnya yang masuk. Ya, jadi kadang-kadang diagramnya yang kita lihat itu bentuknya seperti ini. Ya, di dalam literatur. Nah, ini merupakan convolution in action. Jadi kalau misalkan di sini saya punya input gambar handwritten digit berupa angka 2, di sini saya memiliki 1 2 3 4 5 6 7 8 buah kernel. Kernelnya itu nanti yang akan dipelajari oleh si CNN. Kernel itu tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari tahu fitur apa yang bagus untuk merepresentasikan angka 2. Sebagai contoh, kernel yang pertama itu menghasilkan gambar feature map yang pertama. Di sini kita lihat bahwa ada warna putih di bagian lengkungan angka 2. Itu artinya si CNN ini, si kernel ini berhasil menemukan fitur bahwa angka 2 itu ada lengkungannya tuh di bagian atasnya. Itu yang pertama. Terus kemudian kernel yang kedua menghasilkan fitur image begini. Gambar yang putih yang menghasilkan informasi tertinggi itu ada di bagian leher dari angka 2. Berarti si kernel kedua itu menemukan bahwa fitur yang baik dari angka 2 itu, fitur yang mencolok dari angka 2 itu merupakan ada lehernya nih di angka 2-nya. Terus kernel yang ketiga juga menemukan bahwa yang di sekitar angka 2 ini itu bukanlah informasi apa-apa, informasi lengkapnya itu ada di angka 2 ya ini. Jadi tolong abaikan yang bukan angka 2-nya. Dan seterusnya sampai kernel yang terakhir. Jadi kernel yang ketujuh misalkan dia menemukan fitur bagian kakinya dari 2. Nah itu sebetulnya fungsi dari konvolusi. Kita mencari fitur-fitur yang merepresentasikan gambar kita. Angka 2 itu sebenarnya ciri-cirinya itu di mana aja. Ini apa sih? Jadi seperti itu ya konsep dari kernel. Terus kemudian kita lihat lagi konvolusi arsitektur generik kita. Di sini kita melihat saya punya konvolusi, terus kemudian saya punya konvolusi lagi. Loh, buat apa nih kita menumpuk-numpuk layer konvolusi seperti ini? Nah, itu sebenarnya ada tujuannya juga kita menumpuk-numpuk. Kenapa konvolusi harus dilaksanakan 2 kali? Jadi saya mulai misalkan dari gambar,
saya konvolusikan dengan sebuah kernel, saya mendapatkan fitur dari gambar tadi. Terus kemudian kalau misalkan saya konvolusikan lagi dengan kernel yang lain, tentu yang akan saya dapatkan adalah fitur dari fitur. Kalau misalkan saya konvolusikan lagi, berarti saya akan dapatkan fitur dari fitur dari fitur. Nah, artinya apa? Kalau misalkan saya mendapatkan hal seperti ini, artinya adalah informasi yang saya dapatkan itu semakin lebih bermakna dari gambar yang sebelumnya. Jadi makin banyak kita lakukan konvolusi, kita bisa mendapatkan fitur yang paling penting dari gambar-gambar tersebut. Jadi itu alasannya kenapa kita kalau misalkan bikin convolutional layer, layer konvolusi itu bisa ada banyak. Alasannya adalah saya ingin mencari informasi yang lebih bermakna. Ini ilustrasi garis besar, maksudnya tidak terlalu spesifik. Yang dimaksud, yang bisa merepresentasikan maksud dari yang menumpuk layer ini. Jadi mungkin di layer yang pertama, si convolutional layer itu mencari fitur-fitur yang paling dasar dulu, garis, lengkungan, titik, dan kawan-kawan. Terus kemudian di layer kedua, mungkin si kernel tersebut bisa menangkap fitur yang lebih umum lagi. Nah kan di sini kita lihat, oh ada fitur mata, ada fitur hidung, ada fitur mulut. Itu yang ditangkap sama kernel di konvolusi di layer yang kedua. Lalu di layer ketiga misalkan ternyata dia bisa menangkap hampir keseluruhan fungsi, keseluruhan fitur dari sebuah muka. Oh jadi ternyata si convolutional neural network itu kita tahu ternyata ini merupakan gambar muka. Itulah sebenarnya tujuan dari menumpuk-numpuk layer tadi. Oke? Lanjut. Kemudian ini arsitektur CNN saya. So far kita punya image. Oke, terus saya punya kernel, lalu saya akan mendapatkan sebuah fitur image. Jangan lupa kita juga menambahkan sebuah fungsi namanya fungsi ReLU, activation function yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ida Astuti. Bagian yang kedua itu merupakan pooling layer. Jadi kita sudah belajar convolutional layer, sekarang pooling layer. Pooling layer itu berperan untuk mereduksi dimensionalitas output dari layer sebelumnya. Intinya membuat fitur image menjadi lebih kecil. Kenapa kita butuh pooling layer? Alasannya adalah curse of dimensionality. Jadi kutukan dari dimensionalitas. Ingat problem awal kita sebelum masuk CNN itu adalah dimensi vektor kita yang masuk itu ternyata terlalu gede, terlalu besar. Sehingga kalau makin besar dimensi, tentu network akan semakin sulit dilatih. Nah, itu yang kita maksud sebagai curse of dimensionality. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita laksanakan pooling layer, karena kita ngecilin gambarnya itu artinya informasi gambar itu tidak bergantung pada ruang. Yang saya maksud tidak bergantung pada ruang, itu adalah, contoh, saya foto gambar kucing. Ya, misalkan foto kucingnya itu saya motonya agak ngantuk, jadi saya agak ke bawah. Sehingga foto kucingnya ada di bagian atas dari fotonya saya. Terus kemudian foto kedua mungkin saya lagi agak meleng. Foto kucingnya ada di bagian kiri dari gambar. Ting. Udah? Oh, udah bisa lagi. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, tadi sampai di gambar kucing. Tadi gambar kucing yang pertama ada di bagian bawah, di bagian atas dari fotonya saya. Gambar kucing yang kedua itu ada di bagian kiri dari fotonya saya. Meskipun gambar kucingnya itu berada di posisi yang berbeda di sebuah gambar, ya foto itu tetap aja foto kucing, ya enggak? Maupun kucingnya itu kebalik, kucingnya itu lagi di pojok gambar, ya tetap aja gambar kucing. Nah, kalau misalkan saya kecilin gambarnya, itu kan artinya saya memadatkan informasi kucing tersebut. Jadi nggak peduli kucingnya ada di kiri, di kanan, di atas, di bawah, tetap aja itu gambar kucing namanya. Nah itu yang saya bilang, informasi gambar itu jadi tidak bergantung lagi pada posisi ruang. Kalau misalkan tidak kita laksanakan pooling layer, si CNN nanti akan merasa berbeda. Kucing di sebelah kiri sama kucing yang sebelah kanan itu mungkin objek yang berbeda. Nah kalau misalnya kita kecilin, kita buat informasi yang menjadi compact, sehingga CNN hanya mengetahui pokoknya di gambar itu ada gambar kucing. Ya, sehingga namanya itu kita sebut sebagai translational invariance. Oke, pooling itu sebenarnya ada dua, tapi yang paling sering kita pakai itu yang namanya max pooling. Apa itu max pooling?
Konsepnya sama seperti convolutional neural network tadi. Kita punya kernel, di sini sebagai contoh kernelnya 3x3. Kemudian kernel tersebut akan digeser ke seluruh gambar kita. Setiap kali 3x3 gambar, ya, akan dicari nilai yang paling maksimalnya itu berapa. Sebagai contoh di sini nilai paling maksimalnya adalah 9. Kalau di area ini 4, ini 3, ini 7. Sehingga saya memiliki gambar baru, gambar yang lebih kecil dari gambar sebelumnya. Karena 3x3 ini direpresentasikan oleh 1 buah piksel di sini. Gitu. Jadi akhirnya jadi lebih kecil gambarnya kita. Jadi kita mampatkan itu informasi. Baik, arsitektur CNN kita so far, tadi kita punya image 28x28. Saya punya kernel sehingga menghasilkan fitur image. Lalu tidak lupa juga kita masukkan activation function. Lalu kita laksanakan max pooling. Kalau kita laksanakan max pooling, itu artinya kita memperkecil di dimensi gambar kita. Misalkan saya kecilin jadi 2 kali lipat lebih kecil. Sehingga 14 kali 14. Gitu. Jadi sampai sekarang sejauh ini kita sudah di layer max pooling. Nah, di bagian terakhir dari CNN itu adalah fully connected layer. Jadi apa itu fully connected layer? Itu sebenarnya nama fancy dari multi-layer perceptron. Jadi nggak ada bedanya kok sama multi-layer perceptron yang sudah kita pelajari tadi. Ya, namanya fully connected karena alasannya setiap neuron di layer 1 terhubung ke neuron di layer yang berikutnya. Agak berbeda tadi dengan convolutional layer ya, karena tidak semua neuron, tidak semua piksel terhubung ke layer yang selanjutnya. Tapi kalau fully connected layer itu terhubung semua, sehingga namanya dikasih identitas yang lain, kita sebut sebagai fully connected layer. Perannya untuk apa? Sama seperti multi-layer perceptron, ya perannya untuk melakukan klasifikasi yang akhir. Di setiap layer fully connected, activation function-nya itu bisa digunakan bebas. Tadi kita udah belajar, kita bisa menggunakan yang namanya sigmoid, kita bisa menggunakan yang namanya softmax, ya, dan bisa banyak. Bisa ada lagi misalkan TANH. Ada banyak sebenarnya activation function yang bisa kita gunakan. Tetapi di akhir dari fully connected layer, wajib hukumnya kita menggunakan softmax function. Alasannya karena kita ingin mengeluarkan probabilitas. Ya. Jadi probabilitas dari nilai 0 sampai nilai 1. Jadi jangan sampai terakhir kita malah menggunakan ReLU atau kita menggunakan TANH, itu salah nanti akan pada saat pelatihannya. Oke, bagaimana cara membangun fully connected layer? Tadi selesai kita melakukan max pooling, oke, karena kita fitur image-nya tadi ada banyak. Sebagai contoh di sini ceritanya ada 8 misalkan. Ada 8 buah fitur image. Bagaimana cara kita untuk membangun fully connected layer? Masing-masing fitur image-nya itu saya vektorisasi. Jadi ini. Kalau saya punya 8 buah fitur image, berarti saya punya 8 buah vektor. 8 buah vektor itu saya gabung jadi satu. Jadi vektor yang panjang. Jadi deh kayak neural network biasa. Setelah itu prosesnya serupa, kita masukkan ke dalam fully connected nodes, kita kasih mungkin activation function, kita kasih ReLU mungkin, lalu kita masukkan lagi ke neuron yang akhir, neuron output dengan activation function softmax, sehingga menghasilkan probabilitas dari nilai-nilai yang kita punya. Kalau tadi kasusnya merupakan handwritten digit, tadi kalau nggak salah gambar inputnya gambar 2 ya. Nah, di sini akan menampilkan 10 buah probabilitas yang masing-masing ya merepresentasikan angka probabilitas nilai 0 sampai probabilitas nilai 9. Di sini sebagai contoh, kalau misalkan kita asumsinya urutan dari 0 sampai 9, berarti probabilitas yang pertama itu merepresentasikan nilai 0, probabilitas kedua itu merepresentasikan nilai 1, probabilitas ketiga itu merepresentasikan nilai 2, dan seterusnya sampai 9. Kita lihat di sini yang paling tinggi adalah 0,75. Itu artinya si convolutional neural network itu berhasil mengestimasikan atau mencoba mengklasifikasikan bahwa inputnya tadi adalah berupa angka 2. Gitu ya. Jadi ini merupakan proses panjang dari convolutional neural network. Secara full versionnya ini dia gambarnya. Jadi kita punya 2 buah bagian. Bagian pertama kita menyebutnya sebagai feature extractor. Feature extractor karena kita mengekstrak fitur dari convolutional layer tadi dan juga max pooling. Lalu di bagian kedua itu merupakan classifier kita. Jadi ada 2 buah tahap dalam convolutional neural network. Jadi ringkasan arsitekturnya, pertama sebagai contoh saya punya image gambarnya 28x28, channelnya 1 grayscale. Terus kemudian saya laksanakan convolutional layer.
saya ingin membuat, saya memiliki 8 buah kernel, itu artinya saya mendapatkan 8 buah feature image. Sehingga saya punya gambarnya 28 kali 28 dan jumlah feature image-nya ada 8. Saya laksanakan activation function, nggak berubah dimensinya, terus kemudian saya laksanakan max pool. Kalau max pool, tadi yang berubah adalah dimensi spasialnya. Dari yang 28 kali 28, kalau misalnya saya perkecil 2 kali lipatnya, sehingga jadi 14 kali 14. Jumlah feature image-nya tetap 8 buah, karena tadi saya bilang saya punya 8 buah kernel. Lalu saya laksanakan lagi konvolusi. Konvolusi ceritanya sekarang saya memiliki 32 kernel. Sehingga gambarnya saya sekarang menjadi 32 buah. Dimensinya tetap. Lalu relu tidak mengubah dimensi. Max pool tadi tujuannya untuk mengecilkan gambar lagi. Misalkan 2 kali lipat lebih kecil, sekarang gambarnya saya jadi 7 kali 7. Feature image saya tetap 32 karena tadi 32 kernel. Terus kemudian saya mau laksanakan classification. Saya buat fully connected layer-nya. Tadi caranya gimana? Dari 7 buah, dari 32 fitur image tadi, masing-masing fitur image-nya 7 kali 7. Masing-masing fitur saya buat vektor. 7 kali 7 itu berarti ada 14 ya. 49. Berarti saya punya vektornya 49. Terus saya punya 32 buah fitur image. Berarti saya punya 49 dikali 32. Totalnya adalah 512. Langkah berikutnya neural network biasa. Mungkin saya tambahkan hidden layer 128 sekarang jadinya. Lalu yang terakhir outputnya, karena saya ingin mengklasifikasikan 10 buah angka, sehingga outputnya harus 10. Jangan lupa activation terakhirnya itu menggunakan softmax function. Selesai. Jadi ini merupakan arsitektur dari convolutional neural network. Ini gambarnya secara detail, tapi mungkin saya skip saja karena saya ingin lanjut ke bagian yang kedua.